Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita telah tiba tepat di hari ke-9 Zulhijjah tahun 1441 Hijrah, hari Kamis, dan tentunya ini menjadi salah satu rangkaian puncak yang mengawali ibadah haji bagi saudara-saudari kita yang saat ini berhaji, yang tentunya akan merapat dan mungkin dalam saat ceramah ini disampaikan, tausiah ini diutarakan, telah tiba bahkan di Arafah untuk menunaikan satu puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Bersamaan dengan itu, ada satu pula yang spesial, khususnya bagi kita yang belum menunaikan haji di tahun ini, yaitu untuk menunaikan satu ibadah dari satu rangkaian keutamaan bulan Zulhijjah yang diisyaratkan dalam Al-Quran surah 89 ayat 1 sampai dengan 3 itu, ataupun ditegaskan keutamaannya dalam hadis Nabi di Sahih Al-Bukhari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, seperti pernah kami utarakan dalam edisi sebelumnya. Di antara 10 hari yang istimewa itu ada satu yang sangat spesial yang tidak ditemukan dari hari pertama, hari kedua, sampai ke-8 yang telah kita lalui. Tapi hari itu akan tiba tepat saat kita berada dalam program ini, saat kami sampaikan tausiah pada kesempatan kali ini, yaitu hari ke-9 di bulan Dzulhijjah, yang langsung narasinya disampaikan oleh Nabi SAW yang mengandung banyak keistimewaan dan kemuliaan. Nabi pernah memberikan informasi kepada kita semua sejak kurang lebih 14 abad yang lalu bahwa hari ini menjadi spesial dengan satu ibadah yang sangat spesifik yang disebut oleh beliau dengan siyam, menunaikan siyam, puasa yang ditunaikan sesuai dengan ketentuan syariat. Beliau mengatakan, siyamu yaumi arafata anni ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira al-madiyah wal baqiyah. Dalam riwayat lain, an yukaffira sanatal madiyah wal baqiyah. Sungguh puasa yang ditunaikan di hari yang bertepatan dengan momentum Arafah, aku berharap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa menggugurkan dosa-dosa setahun berlalu dan menjaga dari perbuatan dosa setahun yang akan datang. Teman-teman sekalian, hari ini menjadi spesial dalam uraian hadis Nabi SAW karena tanggal 9 ini disebut oleh Rasulullah SAW bertepatan dengan momentum Arafah, saat para jemaah haji menunaikan prosesi wukuf sebagai rangkaian puncak haji yang ditunaikan dan menjadi inti dari penunaian ibadah haji dari sekian rukun yang harus kemudian diikuti. Di sini Nabi SAW memberikan arahan kepada kita dalam momentum ini. Kita diminta oleh Rasulullah untuk menunaikan ibadah spesifik berupa siyam. Tidak main-main, pahalanya bisa menggugurkan dosa setahun berlalu, dan perhatikan baik-baik cara kita memahaminya, bisa menjaga dari perbuatan dosa setahun yang akan datang. Masya Allah. Artinya dalam konteks penunaian puasa ini, kita bukan sekedar diminta oleh Rasulullah puasa secara fisik, menjaga tidak makan, menjaga tidak minum, tidak berhubungan seksual. Lebih daripada itu, karena puasa ini potensinya dengan izin Allah bisa menggugurkan dosa setahun berlalu. Karena itu cara mengisinya akan lebih baik jika kita iringi dengan mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat oleh kita dan berpotensi dosa setidaknya setahun ke belakang. Jadi seperti orang wukuf saat di Arafah, mereka merenung, berkontemplasi,
merenungkan kesalahan-kesalahan, mengakui dosa-dosa, sehingga dengan pengakuan itu dan komitmen untuk meninggalkannya akan merubah pribadi mereka lebih baik setelah selesai menunaikan rangkaian ibadah haji. Pulang, meninggalkan segala keburukan, menanggalkan seluruhnya, dan bertransformasi menjadi manusia yang lebih mulia. Pun demikian, orang yang belum punya kesempatan untuk berhaji, di tepat pada momentum yang sama, Nabi minta untuk menunaikan puasa dan mengisi puasa itu dengan kontemplasi, dengan renungan seperti orang wukuf yang berada di Arafah. Maka dia ingat dosa-dosanya, hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan makhluk, dengan orang tua, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan tetangga, demikian seterusnya. Maka ia mencoba mendekati Allah Subhanahu wa taala, bercoba untuk bertobat, mengoreksi dosa-dosanya, sehingga dengan itu mendapat penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang diterima tobatnya, diterima koreksi dirinya, diterima perubahan dirinya ketika dia mendekat kepada Allah saat berpuasa ini, pun demikian dengan yang wukuf di Arafah, maka ciri yang paling spesifik saat tobatnya diterima, saat dosanya dihilangkan adalah terjaganya ia dari perbuatan dosa setelah amalan itu ditunaikan. Karena itu Nabi memberikan isyarat Allah akan berkenan mengampuni dosa setahun yang akan datang. Maksudnya adalah dia akan terjaga dari perbuatan dosa, sehingga tidak mudah anggota fisiknya untuk mengarah pada perbuatan maksiat. Karena berhasil puasanya di hari ini, maka ada penjagaan dari seluruh anggota tubuhnya. Matanya tidak mudah melihat perbuatan maksiat, telinganya tidak mudah mendengar yang salah, demikian lisannya tidak mudah bertutur yang keliru sampai ke ujung kakinya. Ada penjagaan setidaknya selama setahun ke depan. Kalau dibiasakan, maka tiap tahun akan terjaga, dan transformasinya akan melahirkan nilai-nilai kebaikan pada setiap sifat dan sikap yang terbawa dari aktivitas manusia yang paripurna ini. Jika demikian, boleh jadi ada banyak orang yang berhasrat untuk menunaikan puasa di hari ini, tapi belum tentu berhasil menjalaninya jika sekedar hanya menahan lapar, haus, dan kebutuhan biologis atau seksual saja. Karena itu, isi hari ini dengan banyak merenung, banyak berkontemplasi, mengoreksi diri. Dan buktinya akan terlihat setelah kita melalui ibadah yang kita tunaikan sebagai puasa bertepatan dengan momentum Arafah di hari ini. Jika setelah puasa ini belum mampu kemudian lahir penjagaan-penjagaan tadi, ini menunjukkan ada yang kurang berhasil dalam puasa yang ditunaikan itu. Maka mari buktikan kepada Allah bahwa alhamdulillah kita diberi kesempatan tahun ini. Ini hanya datang setahun sekali. Ya, momentum perubahan, momentum taubat, momentum penerimaan hanya setahun sekali. Jika kita tidak dapat di tahun ini, kita harus tunggu tahun depan. Karena itu, mari kita berjuang, berikhtiar, dan membuktikan kepada Allah dengan kesungguhan kita bahwa semua yang diberikan kepada kita, kesempatan yang mulia ini, kita bisa maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, teman-teman sekalian, seperti orang yang wukuf di Arafah, punya potensi untuk banyak dikabulkan doanya. Karena itu, selain mereka beristighfar, mengoreksi diri, memperbaiki diri, juga semua orang wukuf seluruhnya 100% sudah otomatis akan memanjatkan doa kepada Allah, bermunajat dengan penuh kekhusyuan untuk memohon segala hajat kebaikan dunia dan akhirat. Pun demikian, hari ini momentumnya diserupakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, esensinya dari segi esensi seperti orang wukuf di Arafah. Nabi bisa mengatakan puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, puasa di hari ke-9-nya. Tapi Nabi menegaskan siyam yaumi Arafata, puasa yang bertepatan dengan momentum Arafah, di hari saat orang wukuf di Arafah. Karena itu, seperti orang wukuf banyak berdoa kepada Allah, maka setidaknya kita pun isi hari ini dengan memohon, banyak berdoa kepada Allah, minta kebaikan-kebaikan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang diajarkan doanya langsung oleh Al-Qur'an di surah kedua Al-Baqarah, itu di ayat ke-201. Dan di antara orang-orang itu manusia banyak yang meminta kepada Allah supaya diberikan kemuliaan dunia dan kebaikan akhirat. Maka mohonlah kepada Allah segala kemuliaan-kemuliaan di dunia ini, supaya mata kita menatap yang mulia,
sehingga kaki kita, supaya harta kita diberikan kemudian keberkahan oleh Allah, supaya pekerjaan kita dimudahkan tapi yang bermanfaat untuk akhirat kita, melipat gandakan pahala-pahala kita. Isi banyak dengan doa. Kalau ingin lebih spesifik misalnya, kapan orang wukuf di Arafah? Tanggal 9-nya jam berapa tepatnya? Pasti setelah matahari tergelincir, masuk waktu zuhur, mereka melakukan sholat jamak dengan asarnya. Setelah itu banyak beristighfar, berdoa. Jika kemudian kita konversikan, mungkin di sana masuk misalnya jam 1, taruhlah sudah tiba waktunya, maka tambahkan dengan 4 jam di sini, jatuhnya jam 5 atau 1 jam sebelum maghrib misalnya. Kalau kita ingin serupakan waktunya, kalau kita ingin bebas, maka mulai detik ini sampai dengan berakhir menjelang maghrib, potensi luas untuk berdoa. Tapi kalau momentumnya kita ingin dekatkan, kita bisa ambil misalnya waktu menjelang maghrib, kita duduk untuk bermohon, kita khusyukkan diri kita dengan penuh keyakinan, dan semoga dengan itu Allah bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi mengabulkan seluruh hajat kita. Dengan itulah kemudian besok kita bisa bertakbir, dan takbir adalah lambang keberhasilan kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena itulah di Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 185, ketika kita menutup perjuangan kita untuk mendekat kepada Allah saat Ramadan, kita bertakbir, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya engkau banyak bertakbir karena Allah telah berikan petunjuk kepadamu. Mari kita buktikan, kita berhasil, kita mendapat petunjuk, kita berubah, kita menjadi lebih baik dalam pandangan Allah, supaya besok kita bisa beridul adha dan bertakbir dengan penuh kebahagiaan, kebanggaan sebelum pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya Adi Hidayat pun demikian harus memberikan contoh pertama dari apa yang saya sampaikan ini. Maka saya bermohon maaf kepada saudara-saudariku dimanapun Anda berada atas setiap sifat, sikap, tutur, perbuatan yang sudah pasti akan terjadi banyak kekeliruan, kesalahan dari apa yang pernah saya perbuat. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dengan penuh segala kerendahan hati mewakili keluarga besar kami, dan dengan itu pula saya ingin menyampaikan hal yang paling utama, semoga Allah memuliakan kita, semoga Allah memaafkan segala kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan saya pun membebaskan, memaafkan segala hal-hal yang terkait dalam kehidupan supaya kita bisa lebih nyaman menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.